Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Arimbi. Di video kali ini teman-teman, aku bakalan cari tahu keuntungan dan juga kelebihan dari aplikasi multiguna Kredivo. Tapi tentunya buat kalian yang butuh banget informasi ini, jangan lupa buat subscribe dan juga stay tune terus. Sejak beberapa tahun ke belakang sampai dengan saat ini, khususnya di negara kita sendiri, ada banyak banget aplikasi kredit atau aplikasi pay later yang terus bermunculan dengan beragam penawaran yang mereka kasih tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita ya teman-teman. Karena nggak bisa dipungkiri pada kenyataannya kalau aplikasi kredit ini memang sangat membantu untuk kita memenuhi kebutuhan kita, terutama pada saat kondisi di mana keuangan kita tidak mendukung ya teman-teman. Kita bisa membeli barang atau mendapatkan barang yang kita butuhkan tanpa perlu kartu kredit, tanpa perlu juga harus survei. Bahkan ada beberapa aplikasi yang memberikan fasilitas kita bisa kredit barang tanpa menggunakan DP sekalipun ya. Ditambah dengan proses pengajuan yang cepat banget, makanya nggak heran kalau aplikasi kredit ini semakin banyak dan semakin digemari oleh masyarakat di negara ini tentunya. Dan dari sekian banyak aplikasi ini, ada salah satu aplikasi yang aku yakin kalian juga familiar banget dengan aplikasi kredit multiguna satu ini, apalagi kalau bukan Kredivo ya teman-teman. Karena bahkan sampai dengan saat ini aja aplikasi ini sudah di-download lebih dari 10 juta downloader. Aku yakin kalian mungkin salah satunya. Karena memang aplikasi ini tuh udah ada sejak tahun 2016 lalu ya, dan sampai saat ini aplikasi ini masih bertahan, tentunya dengan fitur-fitur yang baru ya, dengan juga penawaran-penawaran keren yang aplikasi ini tawarkan ya. Tapi apakah aplikasi ini pada dasarnya selalu menguntungkan kita atau benar-benar memberikan apa yang kita butuhkan? Kita akan cari tahu bareng apa sih keuntungan dan juga kekurangan dari aplikasi satu ini. Dan keuntungan pertama yang bakal kalian dapetin kalau kalian menggunakan aplikasi ini tentunya adalah proses pengajuan yang cepat banget ya teman-teman. Kita semua tahu kalau kita hanya perlu download aplikasi, kemudian kita verifikasi data yang dimana nantinya kita akan diminta untuk menyertakan identitas kita ya, dan setelah itu kita akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang biasanya berisikan tentang semua data diri kalian, mulai dari alamat, tempat tinggal, pekerjaan, dan juga yang lainnya ya teman-teman. Yang pasti untuk proses pengajuan ini hanya memakan waktu kurang dari 24 jam aja. Dan keuntungan keduanya, kalau kalian menggunakan aplikasi Kredivo ini, tentunya limitnya itu besar banget ya teman-teman. Setelah proses pengajuan yang tadi aku udah sebutin di awal, kalau pengajuan kalian di ACC, berkas kalian itu mendukung, kalian akan mendapatkan limit yang besar ya teman-teman. Bahkan ada beberapa akun yang sampai mendapatkan limit sampai dengan 30 juta. Ini tentunya limit yang besar banget ya. Dengan proses yang gampang dan juga limit yang gede, aku rasa ini penawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Tapi tentunya untuk limit ini teman-teman, ini masing-masing akun itu nantinya akan mendapatkan limit yang berbeda-beda, dan apa yang menyebabkan ini dan apa ketentuannya itu hanya pihak Kredivo sendiri yang mempunyai keputusan dan juga wewenangnya. Sedangkan keuntungan ketiga yang bakal kalian dapetin kalau kalian menggunakan aplikasi Kredivo ini adalah kalian bisa menggunakan di merchant-merchant yang udah bekerja sama dengan Kredivo ini ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau Kredivo ini sudah bekerja sama dengan banyak banget merchant-merchant ternama di negara ini, seperti Tokopedia, Bukalapak, Tilka.com, dan masih banyak banget lainnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini apa aja sih merchant yang bekerja sama dengan Kredivo ini. Tentunya dengan bekerja samanya Kredivo dengan merchant-merchant ini, itu akan memudahkan kita untuk menggunakan aplikasi ini. Dan keuntungan keempatnya adalah metode pembayarannya yang gampang banget ya teman-teman. Karena pada dasarnya Kredivo ini juga sudah bekerja sama dengan Gerai Alfa dan juga Indomaret untuk kalian kalau akan melakukan pembayaran tagihan Kredivo ya. Selain itu, kalian juga bisa membayar menggunakan metode transfer atau virtual account dan dia juga sudah bekerja sama dengan banyak banget perbankan. Atau kalau kalian mau lebih praktis lagi, kalian juga bisa membayar melalui merchant-merchant yang tadi udah bekerja sama dengan Kredivo ini. Tentunya ini prosesnya gampang banget dan juga mudah banget ya teman-teman. Yang pasti aplikasi Kredivo ini bertujuan untuk membantu kita mewujudkan kebutuhan kita dengan proses yang cepat dan juga mudah. Tapi tentunya Kredivo juga punya syarat dan ketentuan yang hal ini juga bisa dibilang adalah kekurangan dari aplikasi ini. Dan apa aja sih yang menjadi kekurangan dari aplikasi ini?
Langsung aja kita ke kekurangan pertama. Di mana yang menjadi kekurangan pertama adalah terletak pada biaya-biaya lainnya ya teman-teman. Kredivo ini menetapkan biaya administrasi sebesar 2,53%, dan selain itu, meskipun untuk tenor waktu 30 hari atau beli sekarang bayar nanti, Kredivo ini menetapkan bunga 0%, tapi kita juga harus mengeluarkan biaya layanan sebesar 2% ditambah dengan biaya lainnya sebesar 1%. Artinya, meskipun kita terbebas dari bunga, tapi kita harus mengeluarkan dua biaya sekaligus yang tentunya ini juga jumlahnya nggak sedikit ya teman-teman, karena ini adalah 2% dari besarnya tagihan kalian ya. Dan biaya-biaya ini nantinya harus kalian bayar sekaligus pada saat tanggal jatuh tempo yang udah kalian sepakati di awal. Dan yang menjadi kekurangan keduanya adalah terletak pada minimal transaksi ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau Kredivo ini memang memberikan kita pilihan tenor itu mulai dari 3, 6, dan juga 12 bulan. Tapi pada kenyataannya, tenor itu baru bisa kita gunakan kalau transaksi kita lebih dari 1 juta. Artinya, kalau transaksi kita kurang dari 1 juta rupiah, kita hanya bisa menggunakan tenor waktu 30 hari atau yang biasa kita sebut dengan beli sekarang bayar nanti. Jadi, kita baru bisa menggunakan tenor 3 sampai dengan 12 bulan tadi kalau transaksi kita sudah di atas 1 juta rupiah. Sedangkan yang menjadi kekurangan keempatnya adalah terletak pada dendanya ya teman-teman. Seperti halnya dengan aplikasi kredit atau aplikasi pinjaman online lain, Kredivo ini juga menetapkan biaya keterlambatan atau denda keterlambatan sebesar 4% per 30 hari. Tapi bedanya, kalau di Kredivo ini, selain kita harus mengeluarkan denda 4% tadi, kita juga harus mengeluarkan biaya lain yang disebut dengan biaya keterlambatan sebesar 6% per 30 hari ya teman-teman. Dan ini akan terhitung dari besarnya tagihan yang harus kalian bayar setelah tanggal jatuh tempo itu. Artinya, kalau kalian sudah membayar melewati tanggal jatuh tempo, kalian harus membayar dua biaya sekaligus, yaitu denda dan juga biaya keterlambatan ya teman-teman. Yang pasti ini juga jumlahnya nggak sedikit, dan ini juga sangat merepotkan kalau kalian nggak memahami ini dari awal. Jadi dengan begitu kita bisa simpulkan ya teman-teman, kalau aplikasi Kredivo ini pada dasarnya sangat membantu banget karena dia memang mengutamakan untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita memenuhi kebutuhan kita ya. Tapi akan menjadi masalah kalau ternyata kita melewatkan pembayaran di tanggal jatuh temponya. Karena kita harus mengeluarkan biaya yang tentunya nggak sedikit untuk denda dan juga biaya keterlambatan tadi ya teman-teman. Dan solusinya adalah bagaimana caranya kita harus membayar tepat waktu, bahkan bila perlu kita harus membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan begitu, apa yang menjadi kekurangan dari aplikasi ini bisa kita atasi dari awal ya teman-teman. Dan aplikasi ini tentunya akan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memenuhi kebutuhan kita dan memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. So teman-teman, sampai di sini aja ya video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat, dan juga jangan lupa like dan komen dan juga share video aku ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa sih kekurangan dari aplikasi multiguna Kredivo ini. Dan juga sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.